Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat advertiser, kita lanjutkan. Saat ini kita topiknya mengenai campaign objektif, ya. Oke, bisa kita lihat campaign objektif ini maksudnya adalah objek kampanye kita, ya. Di Facebook sudah memberikan atau menyediakan 3 frame, ya. Bisa kita lihat di sini. Frame pertama adalah awareness, kedua adalah consideration, ketiga adalah conversion. Nah, setiap kita mengiklankan sebuah produk kita, di sini ada sebenarnya menjadi sebuah konsep customer journey yang kita buat, ya, jadikan strategi. Ketika produk kita memang sudah brandnya sudah terkenal, maka kita bisa, ya, masuk ke frame yang kedua, consideration atau conversation, ya, conversion seperti itu. Nah, masing-masing kolom ini, ya, kolom 1 yang tengah dan yang paling kanan ini memiliki tujuan masing-masing, memiliki goals masing-masing. Ya, apa yang dimaksud dari tiap kolom ini? Baik, kita lihat slide berikutnya. Pertama, ya, kesadaran, awareness, ya. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, ya, bagi customer kita atau target orang yang kita jadikan target di Facebook Ads yang memiliki ketertarikan pada produk yang kita miliki, ya, seperti itu. Nah, ini untuk tahap awal, ya. Bisa diingat kembali sobat advertiser dengan video yang sebelumnya mengenai targeting, ya. Di situ ada jenis audience. Nah, maka dengan kolom yang pertama ini, ya, kolom pertama ini yaitu awareness, ini tentunya objektif atau jenis target kita adalah yang cold, ya, yang masih dingin seperti itu. Oke. Selanjutnya di kolom yang masih sebelah kiri ini, yang kedua adalah jangkauan atau reach. Di sini tujuannya untuk menampilkan iklan kita pada jumlah maksimal dari orang sesuai dengan anggaran kita, ya. Misalnya kita punya toko online atau toko di rumah, ya, maka kita bisa menggunakan, ya, jenis campaign ini untuk mempublikasi, ya, untuk menginformasikan bahwa radius, katakan kita setting 2 kilo atau 5 kilo, ya, tergantung kemampuan bisnis teman-teman masing-masing, ya. Kalau memang jangkauan kita bisa 10 kilo, radius 10 kilo ke atas, ya, itu silakan, ya. Dan tergantung juga jenis produknya. Jangan sampai nanti produk kita dalam hal ini adalah misalnya properti di daerah katakan bilangan Bogor, maka kita jangan menggunakan jangkauan reach sampai keluar Pulau Jawa, katakan seperti itu, atau sampai keluar area Jabodetabek, ya, karena itu ada target marketnya masing-masing. Nah, sini campaign objektif yang pertama yaitu kesadaran awareness, yang fungsinya untuk branding, ya, dan untuk menjangkau dari iklan kita sejauh mana untuk audiensnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu consideration, atau ini di bahasa Indonesia kan pertimbangan, ya. Apa maksudnya? Nah, di campaign yang kedua ini, objektif yang kedua ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah lalu lintas atau traffic, ya, yang mana tujuannya untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke website atau mendapat banyak pengguna untuk aplikasi, ya. Nah, dengan traffic ini tentu syaratnya kita sudah menyediakan landing page atau website kita, ya. Nah, di website tersebut atau landing page tersebut dianjurkan, ya, jika kita menggunakan jenis campaign objektif yang ini sudah kita tanam pixel Facebook, demikian. Kemudian yang kedua dari jenis campaign objective consideration yaitu interaksi atau engagement, ya.
Pilihan ini tepat jika kita ingin mendapatkan interaksi pada kiriman ya, pada iklan kita, atau ingin mendapatkan jumlah liker ya yang menyukai halaman fanpage kita, atau ingin mendapatkan tanggapan pada acara yang kita selenggarakan ya, atau untuk promo mengenai produk-produk kita. Nah, ini bagus sekali untuk membangun interaksi ya. Gunakan campaign objektif yang kedua ini ya, interaksi atau engagement. Kemudian yang selanjutnya masih nomor 2, yaitu pemasangan aplikasi atau apps install. Nah, dalam case hal ini adalah kita properti, maka ini tidak kita gunakan. Tapi lain halnya jika memang developer atau agensi kita sudah memiliki aplikasi, ya ini sangat membantu sekali ya, powerful. Jadi membuat aplikasi di Play Store yang kita miliki itu mendapat banyak yang install seperti itu. Ini tujuannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya masih campaign objektif yang kedua, pertimbangan, yaitu yang keempat, penayangan video atau dinamakan video views ya. Ini tujuannya jika kita membuat konten berupa video ya, produk kita ada konten videonya, pilihan ini harus dipilih untuk mendapatkan lebih banyak orang menonton video yang Anda buat ya. Nah, ini video view fungsinya untuk sarana kita dalam langkah periode iklan. Ini digunakan untuk split test atau riset ya. Kita gunakan misalkan 3 atau sampai 5 video. Kita lihat mana di antara 3 atau 5 video tersebut yang banyak ditonton oleh audiens kita. Dan bahkan Facebook ya bisa mengetrack, bisa mengetahui ada berapa audiens yang menonton video konten tersebut dengan persentase ya. Dimulai dari 50, nanti kita settingnya 50% orang yang menonton dari durasi video kita. Misalnya durasi video kita 1 menit, Facebook bisa mengetahui ada berapa jumlah audiens yang menonton lebih dari 50% dari video kita, durasi video kita. Bahkan juga bisa setting 75% dan seterusnya. Nah, ini secara pengalaman kita ya, dengan orang-orang menonton video konten kita di atas 50%, itu ada sebuah indikator bahwa audiens tersebut ya insya Allah tertarik ya dengan produk yang kita tawarkan melalui video. Ini bagus sekali untuk langkah riset seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di consideration, yaitu pembuatan prospek atau lead generation. Ini juga biasa digunakan di dalam properti ya, iklan properti kita untuk mendapatkan lead cabui ya. Di sini nanti tersedia form ya dari Facebook. Nanti kita buat formnya ya, nanti akan kita bahas ya di video berikutnya khusus tentang lead generation. Bagaimana cara membuat form biar tertarget, biar datanya valid dan lain sebagainya. Ya, intinya dengan jenis campaign objektif yang kedua ini, yaitu lead generation, ini sangat membantu kita mendapatkan lead ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pesan atau message ya, ini bisa untuk mengumpulkan data dari orang yang memiliki ketertarikan pada produk kita ya, karena data tersebut bisa berupa WA atau akun Facebook ya, karena message ini nanti masuk ke pesan ke WA ya atau akun Facebook ya, dan juga bisa untuk membangun interaksi secara privacy ya, seperti itu. Nah, ini beberapa jenis consideration ya, kurang lebih ada 6 ya. Ada traffic, engagement, apps, kemudian video view, kemudian lead generation, dan terakhir adalah pesan. Nah, dari jenis yang kedua ini yang digunakan dalam produk properti biasanya adalah yang pertama, yaitu traffic ya. Tentu sobat advertiser harus menyiapkan landing page, kemudian
yang kedua juga bisa ya, tapi ini yang penting ada CS ya, atau mungkin kita menyiapkan waktu kita untuk bisa fast respon ya, karena percuma kalau kita membuat jenis iklan engagement ini tapi kita nggak bisa fast respon ya, nggak bisa ada yang nanya gitu ya, tidak bisa kita langsung respon, ini percuma, malah nanti membuat iklan kita jadi tidak bagus ya. Kemudian yang aplikasi ini ya tentu tergantung nanti developer atau agensinya, jika memang memiliki aplikasi itu bisa menunjang ya. Kemudian video view ini bagus sekali untuk kita melangkah di split test ya, untuk memfilter audiens kita ya. Kemudian lead generation ini bagus untuk membuat mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah pesan untuk interaksi. Kemudian yang terakhir yaitu konversi. Nanti ini akan dibahas juga di video berikutnya. Di konversi ini adalah khusus untuk kita yang ingin meningkatkan jumlah orang yang berbelanja ya, ini untuk mengkonversi ya, yaitu domainnya ini sudah masuk ke jenis audiens yang warm atau hot ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan audiens yang hot tapi jenis iklannya konversi ya. Konversi ada dua, konversi langsung atau penjualan katalog produk. Oke, demikian itu jenis campaign objektif. Nanti kita akan bedah satu persatu di video yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.